RPS cuma formalitas belaka. Nggak dikerjakan juga nggak berpengaruh ke apapun. Penting upload biar administrasi beres. Semua itu salah ya rekan dosen. Padahal diam-diam secara nggak langsung, peran RPS itu ibarat jantung bagi penilaian kinerja dosen. Bahkan sangat berpengaruh ke nilai BKD. Ya semua rekan dosen tahulah ya, BKD itu kalau nggak lengkap atau teliti bisa hancur semua karir dosen. Jadi sebenarnya seberapa penting sih RPS ini dalam kinerja dan karir dosen? Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Udah diklik? Oke, kalau udah, kita lanjut biar nggak makin penasaran. Hubungan RPS dengan penilaian kinerja dosen. Rekan dosen kalau udah bahas soal kinerja dosen pasti udah pada paham ya dan khatam minimal. Semua aspek dinilai itu dari seberapa baik kita mengajar, maka RPS adalah peta jalannya. Kalau tanpa peta, ya arah pembelajarannya itu jadi nggak jelas. RPS atau rencana pembelajaran semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi tujuan, metode, materi, sampai ke strategi penilaian. Perannya bukan cuma dokumen administratif, tapi sebagai fondasi profesionalisme dosen dan bisa jadi bukti bahwa pembelajaran yang kita jalankan itu bisa terarah, terukur, dan pastinya punya tujuan yang jelas. Fungsi RPS bukan cuma buat mahasiswa tahu arah kuliahnya aja ya rekan dosen, tapi juga jadi alat evaluasi kinerja dosen, terutama dalam beberapa aspek ini. Kesesuaian konten dengan capaian pembelajaran, inovasi metode pengajaran, bahkan ketercapaian learning outcomes. Jadi ketika RPS disusun dengan baik dan dijalankan dengan konsisten, itu bukan cuma tanda kesiapan aja ya rekan dosen, tapi juga refleksi berkualitas dosen dalam mengelola pembelajaran. Nah, tapi gak berhenti di situ aja. RPS itu juga bisa jadi pengaruh langsung ke BKD, alias beban kerja dosen. RPS sebagai dasar penyusunan BKD. Nah, kalau RPS adalah rencana, berarti BKD itu bukti pelaksanaannya. Saling berkaitan nih jadinya. Dua-duanya itu saling mengisi, saling mendukung. Jadi ya kalau satu nggak dikerjakan atau asal-asalan ya bubrah. Dalam sistem evaluasi kinerja dosen, BKD atau beban kerja dosen ini mensyaratkan pencatatan kegiatan pembelajaran yang sah dan dapat diverifikasi. Nah, RPS menjadi dokumen kunci yang menunjukkan bahwa setiap SKS, setiap topik kuliah, dan setiap penilaian yang dilaporkan benar-benar punya dasar akademiknya. RPS juga digunakan untuk mengukur beban SKS yang diampu dosen, baik dari segi jumlah pertemuan, bobot evaluasi, sampai ke kontribusi terhadap capaian pembelajaran. Dengan kata lain, BKD tanpa RPS valid itu kayak laporan tanpa bukti. Bisa jalan, tapi riskan dipertanyakan. Selain itu, RPS juga ngebantu kampus memastikan bahwa beban kerja dosen itu proporsional dan akuntabel, sesuai dengan bidang keilmuan dan peran Tridharma pastinya. Nah, tapi gimana regulasi terbarunya ya? Padahal banyak perubahan yang makin perkuat posisi RPS di sistem BKD digital. Update kebijakan dan regulasi terkait RPS dan BKD. Oke rekan dosen, di tahun ini bukan sekedar pembaruan sistem aja ya, tapi juga keperbaruan cara pandang dosen bahwa RPS itu bukan cuma file wajib unggah, tapi lebih ke komponen terintegrasi dalam penilaian nasional dosen. Kalau dilihat dari update terbarunya nih, sesuai standar nasional pendidikan tinggi SNDikti terbaru, setiap program studi wajib punya RPS berbasis capaian pembelajaran atau outcome based education atau OBE. Artinya, di setiap tujuan, metode sampai ke penilaian dalam RPS sendiri harus selaras dengan kompetensi akhir yang ingin dicapai mahasiswa. Selain itu, Kemendikbudristek mewajibkan integrasi penuh antara RPS, EBKD, dan Sister. Jadi ya dosen nggak bisa lagi nyusun RPS hanya di dokumen terpisah. Semua harus terdokumentasi, bisa diverifikasi secara digital. Nah, langkah itu bikin sistem evaluasi lebih transparan, efisien, dan terhindar dari tumpang tindih pelaporan. Kalau semua udah terintegrasi nih, manfaatnya bukan cuma buat institusi aja, tapi juga buat dosen itu sendiri ya. Manfaat RPS terintegrasi dalam penilaian. Rekan dosen kebayang nggak? Kalau satu dokumen aja nih bisa ngebantu 3 hal sekaligus. Mulai dari ngatur pembelajaran, memudahkan pelaporan, dan memperkuat karir akademik. Integrasi RPS dalam sistem BKD dan Sister ngebuat banyak hal jadi lebih mudah. Pertama, mempermudah proses pelaporan BKD dan audit akademik karena semua kegiatan pembelajaran udah terdokumentasi secara otomatis. Kedua, ngebantu dosen membuat atau merancang pembelajaran yang lebih terukur dan berkualitas tentunya. Karena setiap elemen RPS itu langsung berkaitan sama capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, RPS jadi dasar buat evaluasi pengembangan karir dosen. Baik itu kenaikan jabatan fungsional atau bisa peningkatan kompetensi. Jadi dengan sistem ini dosen tuh bisa nggak cuma sekedar ngajar aja, tapi juga membangun portofolio profesional yang bisa diukur secara objektif, bukan subjektif. Jadi nyusun RPS sekarang itu bukan beban ya rekan dosen, tapi investasi akademik jangka panjang buat dosen itu sendiri. Intinya RPS bukan cuma dokumen administratif, tapi cerminan profesionalisme Anda, arah pembelajaran, dan juga dasar penilaian kinerja dosen sebagai kita yang lakukan sekarang. Ketika RPS disusun dengan serius dan terintegrasi ke sistem BKD, ya dosen bukan cuma kelihatan kompeten aja, tapi juga terbukti berkontribusi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.